Kerap kali kita lupa kesempatan-kesempatan itu. Nah, kalau itu diingatin tuh sama Tuhan, stereotipnya adalah, apakah kita mau mengadakan hari Sabat, mau mengadakan apa yang penting bagi hidup kita dalam Tuhan, ataukah kita mau diadakan oleh Tuhan? Nah wes, sekarang coba direnungkan, apakah hari ini aku mau berkomitmen, punya waktu mulai hari ini untuk Tuhan setiap hari. Jangan dikira kalau ke gereja ini punya waktu Tuhan loh, belum tentu. Pikirannya yang di muter, utangi, pancine, sepeda motor, tonggone yang dibenci, semua muter sini. Ya itu bukan untuk Tuhan namanya. Tetap kembali untukku sendiri. Doa tiap hari, rosario tiap hari. Tapi dimohon kepentingannya sendiri terus, kepentingan keluarga terus. Itu untuk kita sendiri berarti. Nah coba, apakah aku punya waktu untuk Tuhan? Lalu nanti pelan-pelan kita akan melihat aku bisa punya perhatian untuk orang lain juga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, Tuhan terus memberi kita kesempatan-kesempatan agar kita selalu punya waktu untuk Dia. Sehingga dengan berbekal kita punya waktu untuk Tuhan, kita pasti juga punya waktu untuk orang lain. Nah, kata mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita masing-masing. Apakah hidupku dalam 24 jam itu sibuk dengan kepentinganku sendiri, ataukah Tuhan dan sesama punya tempat dan perhatian dalam hidupku? Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, selamanya Engkau tak akan lupa akan cinta kasih-Mu yang memanggil manusia untuk hidup. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau, Allah dan Bapa kami, pengasih dan penyayang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu."
Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Jangan terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Kudus atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mendapat Daud hambaku. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kukasihi. Engkau berkata, "Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Aku telah mendapat Daud hambaku. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakkulah engkau Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Aku telah mendapat Daud hambaku." Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar mengenal harapan panggilan kita. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir-bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat,
Mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawab Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya? Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para saudara terkasih, satu kali ada yang waktu pandemi masih kenceng-kencengnya itu, ada yang kena, terus satu keluarga kena semua, 5 orang. Terus mereka mulai, salah satu dari mereka mengatakan, ya Romo doakan kami. Oh iya, gimana sekarang ini keadaannya? Ya agak lumayan lah Romo. Cuma ini saya rasa teguran dari Tuhan. Loh, kenapa kok ditegur Tuhan melalui COVID? Saya bilang gitu. Iya, ini kesempatan kami saling bertanya. Dan saya pribadi merasa bahwa saya punya banyak kesempatan untuk berdoa. Terus saya ingat bacaan ini. Terus saya mengatakan, pada saat itu keluarga itu mengalami hari Sabat. Bukan saat mereka sakit, tetapi saat mereka melihat kesempatan untuk punya banyak waktu lagi bagi Tuhan. Sehingga kalau itu yang digunakan, maka hari-hari Sabat kita menjadi sangat berarti. Jadi hidup kita itu bukan untuk hari Sabat, hari Minggu atau hari libur, bukan. Tetapi hari libur itu dibuat agar kita punya kesempatan dan tidak sibuk dengan hidup kita sendiri, lalu punya kesempatan untuk mengenal Tuhan, buat lebih baik lagi. Lalu dengan mengenal Tuhan, kita akan semakin peka akan kebutuhan sesama, akan kepentingan sesama, gak ruwet awake dhewe terus gitu loh. Maka kalau, seperti yang sering saya katakan toh, kalau kita ini tidak punya waktu terus untuk Tuhan, Tuhan akan mengadakan waktu itu bagi kita. Kalau kita ini sibuk terus, gimana? Punya waktu doa setiap hari? Waduh Romo, sulit sekali Romo, sibuk. Hati-hati loh ya. Kenapa? Meroloro ya. Lah sudah sakit, diam toh? Diam, udah diam. Terus mau apa? Ya minta pertolongan. Sama dengan, waduh Romo, tadi naik angkot, waduh, supirnya ngobot kanan kiri, waduh saya. Loh, terus gimana Bu? Ya saya dermimil Romo. Dermimil salam Maria penuh rahmat. Oh, supir itu jadi orang kudus loh. Kenapa? Ngantar jenengan lebih dekat dengan Tuhan. Loh nek gak gitu, ya wis ngobrol gosip lupa. Begitu digawe ngebut, Tuhan. Loh. Kerap kali kita lupa kesempatan itu. Nah, kalau itu diingatin tuh sama Tuhan. Ayo, eling. Nah, sekali stereotipnya adalah, apakah kita mau mengadakan hari Sabat, mau mengadakan apa yang penting bagi hidup kita dalam Tuhan, ataukah kita mau diadakan oleh Tuhan? Nah sekarang coba direnungkan, apakah hari ini aku mau berkomitmen, punya waktu mulai hari ini untuk Tuhan setiap hari. Jangan dikira kalau ke gereja ini punya waktu Tuhan loh, belum tentu. Pikirannya yang dindi, muter, utangi, pancine, sepeda motor, tonggone yang dibenci, semua muter sini. Ya itu bukan untuk Tuhan namanya. Tetap kembali untukku sendiri. Doa tiap hari, rosario tiap hari. Tapi dimohon kepentingannya sendiri terus, kepentingan keluarga terus. Itu untuk kita sendiri berarti. Nah coba, apakah aku punya waktu untuk Tuhan? Lalu nanti pelan-pelan kita akan melihat aku bisa punya perhatian untuk orang lain juga. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan,
hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Yesus saudara kami, Kau angkat sebagai Tuhan penguasa alam semesta. Semoga kami meneladani Dia sebagai orang bebas yang selalu mengusahakan kebahagiaan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah.